Selamat pagi, saudara kasih dan Tuhan Yesus. Shalom. Puji Tuhan. Gimana hari ini, pada ngantuk kan nih, harus puas malam. Tapi kita percaya semua yang hadir, waktu ada yang nonton, kita harus terus dulu. Bukan tidak bisa tidur lagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tapi semuanya Tuhan selalu memimpin hidup kita. Oleh karena itu, mari kita tetap Tuhan, kita sembah Dia, kita mengatakan Tuhan, karena selamanya ajaib bagi kita yang menolong kita. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ada sampai hari ini. Oh
dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus kiranya turun dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga setiap jemaat yang datang diberkati Tuhan, diberkati rumah tangganya, diberkati keluarganya, diberkati segala pekerjaannya, pendidikan dan pergaulannya, dan dalam segala hal memuliakan nama Tuhan saat ini sampai selama-lamanya. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini, dan kami panjatkan doa ini di dalam nama yang mencintai kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita akan sama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu siap? Selamat memuji Tuhan. Puji Tuhan, dikatakan bersiap untuk memuji Tuhan. Oleh karena dari hari ke hari tak pernah silakan akan Dari
khotbah, kami silakan ke depan dan kita akan berbismillah. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang bersyukur kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami telah memuliakan baik besar nama Tuhan, bahkan kami telah menyembah nama yang kudus dari kami Tuhan. Oleh karena itu kepada kami akan membawa kesempatan kami berkati kami semua Tuhan yang menjadikan persembahan, bahkan jemaat yang memberikan semangat Tuhan. Terima kasih kami siap memberikan apa yang ada pada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Kita akan ini dengan senang, baik kita mengambil Tuhan. Meski dingin dan dilanda
Sedangkan surat kasih dan Tuhan Yesus pada pagi hari ini, firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Michelle. Selamat pagi. Nah, anyway, kita akan lanjut pagi ini. Ya, biarin Bapak Gembala ada di sana. Kita akan sama-sama melanjutkan yang topik kita hari ini, hidup cukup dalam pemeliharaan Tuhan. Nah, ada yang ingat nggak Bapak Ibu? Kemarin topik yang pertama itu apa? Saya kasih clue ya, 2 kata. Kata pertamanya Allah. Nah, udah tinggal cari kata belakangnya tuh. Nah, itu udah jawab. Allah sanggup. Yakin nggak Allah sanggup? Amin. Bilang dong dengan yakin. Allah sanggup. Allah sanggup. Allah sanggup. Yakin dong. Nah, Bapak Ibu, kita pagi ini akan lanjut di poin yang kedua, hidup cukup dalam pemeliharaan Tuhan. Cukup itu bukan cuma Allah sanggup, tapi kita juga harus mampu. Karena ini poin yang kedua, cukup dalam segala sesuatu. Itu kalau nggak salah harusnya udah ya. Cukup dalam segala sesuatu. Kita akan sama-sama baca di 2 Korintus yang kemarin, 2 Korintus yang ke-9 ayat yang ke-8. Dapat, kalau ada yang mau buka Alkitab silahkan, saya berikan waktu. Kalau udah lihat yang ke depan aja kelihatan, saya undang pakai berdiri. Kita akan sama-sama baca ayat ini dari alamatnya 2 Korintus 9 ayat yang ke-8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah semua yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, kalau Allah sanggup itu sudah jelas, Allah itu pasti sanggup. Tapi ternyata Allah sanggup itu juga ada andil kita sebagai manusia untuk bisa mengelola. Nah, dalam poin yang kedua ini, multimedia udah dapat belum tuh? Cukup dalam segala sesuatu. Nah, ini dia. Cukup dalam segala sesuatu. Next saja langsung. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Ini gak ada yang amin. Saya sengaja diulang-ulang, tapi gak ada yang amin. Jadi Bapak Ibu harus dihitung gitu. Baru kayak, oh iya benar, amin gitu. Saya mau coba nih, ada yang ngerespon atau udah pada tidur. Nah, supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bapak Ibu tahu nggak kalau berkecukupan itu untuk semua orang tuh beda-beda. Benar ya? Kemarin juga disinggung sedikit, karena ternyata kata cukup itu atau rasa cukup itu harus kita pahami dengan benar. Saya tuliskan di sini, rasa cukup adalah suatu kondisi mental dan spiritual ketika seorang merasa puas dan tidak terpengaruh oleh keadaan yang terjadi di sekitarnya. Ini definisi sekali. Kondisi mental dan spiritual ketika seorang merasa puas. Jadi rasa cukup itu tidak berhubungan dengan apa yang ada di rekening atau di dompet Bapak Ibu, tapi berhubungan dengan sikap, dengan
kondisi psikologis, mental, dan spiritual kita. Nah, karena kita harus memaknai dengan baik kata rasa cukup atau kata cukup di sini, Paulus juga ternyata kasih contoh buat kita semua. Serunya di dalam. Paulus memberikan contoh kepada kita semua yang dia tuliskan dalam Filipi yang keempat, ayat yang ke-11 sampai 12. Ini kalimat yang sangat terkenal. Kalau Bapak Ibu udah Kristen dari lama pasti fasih dengan ayat-ayat ini ya. Filipi 4 ayat salah deh sampai 13 19. Catatan saya 12, ternyata saya tambahin. Ya gitu deh. Filipi 4 ayat yang ke-11 sampai 13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ayat yang ke-12 ini penting. Gimana caranya dia mencukupkan diri? Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ini ayat yang paling famous. Kita baca sama-sama. 2, 3. Segala perkara dapat kutahui di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mantap. Bukan habis itu terus mantap ya. Habis itu amin. Benar maksud terus gitu. Oke. Jadi Paulus memberikan contoh dirinya sendiri untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kalau baca ayat yang ke-12, Bapak Ibu udah ingat sesuatu gak? Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, dalam hal kelimpahan ataupun kekurangan. Ada yang ingat sesuatu? Iya lagi jadi nikah banget ya. Paulus meyakinkan bahwa cukup itu benar-benar tentang sikap kita, kondisi hati kita. Karena kita yakin ada penyertaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Ada yang amin. Kan tadi saya nggak mau ngegongin lagi. Ya tapi kan kalau hilang ya udahlah ya. Kondisi hati yang tetap tenang di segala keadaan itu cukup. Tetap bersyukur ini agak sulit. Tapi kalau kita tahu penyertaan Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita, kita bisa merasakan yang namanya cukup. Yang pertama kita akan sama-sama lihat di sini ada 1001 macam berkat. Karena Bapak Ibu membangun rasa cukup itu bukan suatu hal yang mudah. Setuju? Dan juga bukan dari satu sisi saja. Pemeliharaan Tuhan itu buat kita sebenarnya apakah cuma urusannya sama materi? Sama keinginan kita? Kayaknya enggak. Karena pemeliharaan Tuhan itu ada banyak macam. Bapak Ibu bisa bantu saya contoh pemeliharaan Tuhan yang real ya? Yang real, apa contohnya? Kesehatan. Apa lagi? Tadi kesehatan siapa? Ya, 1. Coba setiap lorong. Pemeliharaan Tuhan bukan cuma kesehatan sama materi dong, apalagi bisa kerja tiap hari, sukacita. Ini udah yang terakhir sih sebenarnya. Ada lagi? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Bisa bangun pagi. Apalagi pemeliharaan Tuhan?
menurut Bapak Ibu? Bisa makan, benar juga lagi. Apalagi? Udah tadi sehat, selalu sehat. Bisa sekolah. Banyak anak-anak yang nggak sekolah anyway. Tapi kalau berarti kalau kita bisa sekolah, itu semua pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu nggak ada yang bilang bisa healing. Healing itu nggak mesti jalan-jalan nginep di hotel 2 malam kayak kemarin ya. Nggak gitu. Healing itu cuma bengong sambil minum kopi 10 menit ya, itu udah bahagia banget nggak? Bener nggak mama yang punya anak kecil apalagi tuh? Yang kalau mamanya hilang kayak mami ya, nyebelin banget emang, diekorin kemana-mana gitu kan. Mamanya hilang mah langsung mami, bapaknya hilang ya udahlah papi nggak ada gitu. Bentuk pemeliharaan Tuhan itu macem-macem banget. Handphone yang ada kita genggam tiap hari bentuk pemeliharaan Tuhan bukan? Kita bisa tahu sekarang mah TV nggak guna-guna banget ya. Di sini ada TV banyak sih, cuma kagak ada yang siaran. Gitu. Semua pakainya handphone. Nyari apa-apa pakai handphone. Tahu berita juga dari handphone. Jadi bentuk pemeliharaan Tuhan nggak handphone itu? Baju bentuk pemeliharaan Tuhan nggak? Ini Bapak Gembala suka kasih kesaksian ini ya. Selama berapa? 15 tahunan. Pokoknya selama saya, Koko, sama Moti masih sekolah, dia nggak beli baju. Jadi sepanjang berapa? 12-15 tahun nggak beli baju. Bapak Ibu coba punya baju yang udah usianya 15 tahun, nggak sekarang. Agak horor ya mau makainya. Kayak kalau habis dipakai itu langsung rapuh gitu kan. Tapi ketika itu masih tetap bagus dan keren-keren aja gitu ya. Bentuk pemeliharaan Tuhan ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, apa sih yang masih kurang menurut Bapak Ibu sampai kita harus merasa tidak cukup? Nah, apa tuh? Ya udah selesai, yuk mari kita berdoa. Udah jam 8 nih menjelang. Yuk kita sama-sama belajar. Enggak deh, belum kelar. Sama-sama belajar kalau ya memang benar penyertaan Tuhan, berkat Tuhan itu bukan cuma materi dan bukan cuma uang. Dalam Ratapan 3 ayat yang ke-22 sampai 23. Ini salah satu ayat favorit saya sejujurnya. Enggak juga sih. Pokoknya saya kalau ada ayat ini tuh ingetnya nenek saya kalau doa pagi di Bandung. Kalau dia yang pimpin doa pagi, kayak 80% nyanyinya lagu ini aja. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru, tiap pagi besar kesetiaanmu. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar sedikit supaya agak sok pinter. Ting, kok belum ting? Oke, kita belajar sedikit biar kelihatan agak pinter ya. Saya nyontek kok ini, percayalah. Saya nggak segitu pinternya. Kata tadi yang di bold itu ada besar kesetiaanmu. Kata aslinya di bahasa Ibrani itu adalah hesdei. Hesdei. Itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah hesed. Bentuk tunggalnya hesed. Hesed itu artinya kasih setia Allah. Kalau hesdei itu artinya kasih karena jamak ya. Berarti kan lebih dari satu ya. Kasih setia Allah. Ratapan Yeremia ini kasih sebenarnya isinya kalau Bapak Ibu baca nggak banyak. Dia kalau nggak salah nggak sampai 10 pasal gitu ya.
Dan isinya yaitu namanya judulnya juga udah ratapan gitu ya. Ketika Israel dibuang ke Babel, terus Nabi Yeremia tuh ya gitulah meratap dan menangis, terus tangisannya ditulis gitu sampai jadi kitab Yeremia, ratapan itu. Tapi di tengah-tengah ratapan, di tengah-tengah nangisnya dia, di pasal yang ketiga tadi, ada secercah harapan karena dia mengerti bahwa pemeliharaan Tuhan banyak macamnya. Walaupun di tengah-tengah pembuangan ke ujung dunia di mana nggak tahu gitu ya, Nabi Yeremia tetap bilang, kasih Tuhan itu tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Yang dia pakai katanya adalah hasday, jadi banyak kasih setianya Tuhan. Bukan cuma hari ini, tapi setiap hari, dan bukan cuma satu macam, tapi ada banyak macam. Jadi kelimpahan kasih setia sampai luber-luber kalau saya nulisnya di sini. Udah cukup itu belajar sok pinternya udah cukup sampai situ aja ya. Jadi berkat Tuhan yang selalu dikasih itu banyak setiap hari dan bukan hanya materi. Saya tuliskan di situ kesehatan prima tadi yang Bapak Ibu sudah sebut ya, tubuh yang fit. Habis begadangan, ya entah bagaimana caranya minum jahe kayak tolak angin dan kawan-kawan gitu ya, karena the jompowers gitu, para jompo gitu ya. Tapi kan Tuhan kasih tubuh kita yang sehat. Dan ini yang suka nggak dipikirin, keluarga yang damai, yang baik-baik aja, itu berkat Tuhan loh, itu pemeliharaan Tuhan loh. Pendidikan anak-anak tadi ada disebut, pendidikan yang cukup, bukan cuma buat anak-anak tapi buat kita, orang-orang yang dewasa perlu pendidikan nggak? Perlu, makanya kalau orang kerja ada update-update dan segala macam training-training. Kalau yang nggak kerja di kantoran, setiap hari mengupdate berita terbaru, itu kan juga bagian dari pendidikan. Damai sejahtera, itu yang Tuhan kasih buat pemeliharaan kita. Ada sukacita, tadi ada yang sebut, sukacita, tadi ada yang sebut ya, damai sejahtera, sukacita. Saya tulisnya di sini pure joy. Satu lagi, apalagi teman yang perhatian, itu pemeliharaan Tuhan loh. Kalau buat anak-anak muda, orang tua, bestie, itu pemeliharaan Tuhan. Kalau buat anak-anak muda, orang tua yang nelponin, yang suka nggak diangkat, ya kan? Udah jam 9, jam 10, ditelepon nggak diangkat. Nah, itu bentuk pemeliharaan Tuhan loh, teman-teman. Karena Tuhan itu memelihara kita bukan hanya lewat satu sisi saja, tapi lewat seluruh kehidupan kita yang bersinggungan dengan kita, itu semua bentuk pemeliharaan Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan ada 1001 macam. Bapak Ibu percaya itu? Bukan cuma urusan uang di rekening atau uang di dompet, tapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari itu pemeliharaan Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan memelihara kita, termasuk salah satunya dengan keuangan atau dengan yang tadi ada pakaian, ada makanan, ada teman-teman, ada keluarga. Semua itu harus dikelola Bapak Ibu. Semua itu harus di-maintain, harus dikelola dengan baik. Jadi yang kedua poinnya, ketika kita mau belajar untuk mencukupkan diri dalam segala sesuatu, kita harus belajar mengelola gaya hidup kita. Kalau catatan notes dari Bapak Gembala adalah, jangan naikkan gaya hidup sebelum waktunya. Tapi nanti kita akan lihat kenapa itu dituliskan gitu ya. Kalau saya nulisnya gini, banyak orang naikin gaya hidup karena, misalnya karena apa Bapak Ibu?
Karena gengsi, bisa. Pergaulan, kan gengsi ya. Oke, apa lagi? Ngikutin tren, gengsi lagi. Intinya sih semua gengsi jadinya ya. Karena mau dilihat orang. Karena menurut saya, kemarin kan ya, menurut saya rumput tetangga terlihat lebih hijau. Di sini, ya next, pesannya jangan naikkan gaya hidup. Nah ini ada sebuah pemikiran. Karena tadi saya bilang banyak orang naikin gaya hidup karena ingin lebih dihargai, karena gengsi, karena ini, karena itu, karena A, B, C, D. Semua urusannya sama orang luar, semua urusannya sama situasi di luar. Ini ada sebuah pemikiran, sebenarnya satu-satunya orang yang bisa kita bandingin dengan diri kita hari ini, saat ini, adalah diri kita yang kemarin. Benar nggak? Supaya bagaimana caranya kita bisa mengupgrade diri kita, hari ini kita harus lihat diri kita yang kemarin. Bukan ngelihat orang lain punya. Kalau orang lain punya mah, ya itu tadi, pemeliharaan Tuhan kan beda-beda. Tergantung gimana cara kita mengelolanya. Ini bagian dari cara kita mengelola. Dengan membandingkan dengan kita yang kemarin. Kalau kemarin kita berangkat kerja terlambat, bangunnya jam 7, masuk kerja jam 7. Mbok ya kalau hari ini di-upgrade dikit, bangunnya setengah 7 gitu kan. Jadi, ya kan ceritanya 5 menit dari kantor. Kan nggak nyalain itu, sekarang banyak yang kerjain dari rumah kan, tinggal nyalain laptop gitu. Nggak usah muluk-muluk dari terlambat bangun jam 7 terus tiba-tiba kepingin bangun jam 5, terlalu muluk, pelan-pelan. Pelan-pelan, tapi kalau bisa ya alhamdulillah gitu kan. Kenapa kita harus meningkatkan diri kita dari hari ke hari? Karena kita mau selalu lebih baik, benar nggak? Kenapa kita lihat rumput tetangga kita terlihat lebih hijau? Karena kita mau lebih baik. Karena nggak boleh kalah gitu kan, benar nggak? Nah, daripada nggak boleh kalah sama orang lain, karena sebenarnya harus ditingkatkan adalah saya. Sehingga ketika kita meningkatkan diri kita selalu lebih baik dari hari ke sehari, jadi kita naiknya ini ya, naiknya berjenjang, naiknya pelan-pelan gitu, naiknya kayak anak tangga. Waktu kita nanti lihat lagi ke belakang, kita akan terkaget-kaget bahwa Tuhan memang benar-benar segitunya memelihara kehidupan kita. Ini bahasanya puitis kan. Di ujung jalan nanti kita melihat betapa Tuhan sudah memelihara kehidupan saya dulu lah, dan Bapak Ibu sekalian, dengan sangat indah. Dan ternyata Bapak Ibu, style kita, gaya kita mungkin bisa naik dari sehari ke sehari, tetapi ada tetapinya, sesuai dengan pengelolaan dan pemeliharaan Tuhan. Ya gampangnya mah kalau gajinya UMR sekarang berapa sih? Saya udah gak ngikutin lagi. 5 juta ada? Ya katakanlah 5 juta biar gampang ngitungnya ya. Kalau gaji UMR, gak usah lah muluk-muluk untuk punya rumah di PIK. Mungkin gak? Mungkin Bapak Ibu mengecilkan Tuhan itu namanya. Ayo, mungkin gak? Mungkin dong. Ya kalau punya warisan mah kagak mungkin gajinya UMR kok Ibu. Kan kalau orang yang rohani banget, emang ini saya nggak terlalu rohani, maaf ya Bapak Ibu ya. Kalau yang rohani banget, dalam nama Yesus bisa beli rumah 2 di PIK gitu kan, dengan gaji UMR, nggak bisa Bapak Ibu. Mbok ya yang sadar diri aja gitu. Kalau punya gaji di UMR gitu, keuangan kita UMR,
Ya nabung dulu aja, yang masuk akal aja, rumah subsidi lah minimal. Loh iya dong, Bapak Ibu mendingan teri sekapal atau gimana sih? Saya jadi lupa sendiri. Mendingan satu ikan segede kapal atau mendingan teri sekapal sebanyak kapal gitu. Kan mendingan teri yang kecil-kecil tapi banyak gitu loh maksud saya. Iya kan? Daripada satu gede, iya kalau dapet. Lah iya bener nggak? Masuk akal dong. Berapa persen sih kemungkinan kita akan dapat kakap setiap hari gitu dong? Bener nggak? Tapi kalau kemungkinan kita dapat teri setiap hari, ada nggak? Ada dong. Masuk akal. Ini sih sebenarnya bukan firman Tuhan, ini mah logika aja gitu. Kalau kita mengelola, ya itu tadi ya, kalau kita mengelola, kalau gajinya UMR, cobalah dikelola bagaimana caranya supaya bisa nabung misalnya. Supaya bisa awalnya kan nge-grab mulu misalnya gitu ya, punya kendaraan lah, motor deh. Jangan, saya sebel banget kalau sepeda listrik di jalan raya. Pelan-pelan, timik-timik, mau saya klakson yang setir oma-oma, terus saya kualat lagi. Jangan deh, jangan. Motor aja lah, jangan sepeda listrik. Pertama punya motor ditabung lagi segala macam, jangan lupa motornya juga perlu pemeliharaan ya. Punya motornya 2. Punya motor 2 meningkat lagi. Satu-satu Bapak Ibu, nggak ada namanya cerita lu gaji UMR tiba-tiba punya rumah di Ipik, itu nggak ada. Kecuali kerjanya sama yang, nggak usah disebut. Sama yang nyuci-nyuci itu. Nggak usah disebut. Dari jagain anak sampai ngurus MBG. Aduh, kesebut lagi. Ya, kita berlanjut aja. Supaya kenapa Bapak Ibu? Supaya dikelola itu belum sampai situ. Harus dikelola dengan baik supaya kita nggak perlu beban hidup tambahan. Benar ya? Hidup udah berat, benar Bapak Ibu? Teman-teman gimana yang baru kerja? Hidup sudah mulai berat. Jadi nggak usahlah kita tambahin beban hidup kita dengan tambahan gaya hidup yang tidak perlu. Kenapa coba? Supaya kita enggak berhutang. Ini penting, tapi ternyata banyak orang kepleset juga di sini. Niatnya berhutang untuk nambah modal. Ternyata itu usaha bodong. Itu tadi karena mengharapkan kakap yang begitu besar, teri pun tidak dapat. Supaya kita terhindar dari hutang yang malah bikin finansial pribadi goyang-goyang. Karena dari hari ini berhutang, besok ngutang tempat A, nutup yang utang A1, terus begitu terus gitu ya, A1, A2 gitu aja terus. Bahkan nggak sedikit yang bikin keuangan keluarga juga jadi amburadul. Pinjol, judol, apalagi? Judi. Kalau kata Rhoma Irama, siapa yang temannya Rhoma Irama di sini? Udah ada judi-judi begitu ya. Jadi nggak usah tambahin beban hidup kita dengan hal-hal yang nggak perlu. Tambahin dengan utang, tambahin dengan barang-barang yang sebenarnya nggak terjangkau. Tambahin dengan keinginan yang terlalu muluk-muluk. Bapak Ibu, keinginan kita boleh muluk, tapi kita harus tahu step-step menuju ke sana itu nggak langsung lompat. Benar ya? Karena semua itu ada seasonnya. Nah, ini juga bukan firman Tuhan, tapi saya mau masukin sedikit supaya Bapak Ibu ngeh satu hal mengenai gaya hidup.
Uang bisa bantu kita untuk bergaya dengan barang-barang yang branded. Tapi ini yang penting, attitude itu yang sebenarnya menjelaskan saya dan Anda yang sebenarnya. Karena money can buy luxury but can never buy a class. Kayak keren banget kan bahasanya. Enggak. Maksudnya cuma kayak kita bisa beli barang branded, tapi kalau ternyata beli iPhone, sekarang iPhone udah sampai berapa ya guys? 17, 18? 17 Max Pro gitu kan. 17 Max Pro, begitu kita masuk coffee shop kemarin dibilang, wifi dong guys. Tolonglah. Jadi ya udahlah. Android yang lucu-lucu juga keren kok sekarang. Android juga nggak murah ternyata ya, saya juga baru tahu lagi. Apalagi kalau yang udah pakai dilipat-lipat gitu, aduh Tuhan, ternyata satu harga motor. Jadi gitu ya Bapak Ibu, tolong sesuaikan, belajar menyesuaikan yang kita punya dengan yang Tuhan berikan. Salah, yang Tuhan berikan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Itu yang benar. Lagian ya Bapak Ibu ya, kalau sekarang gitu, kalau barang biasa aja tapi yang pakai saya gitu kan kelihatan bagus-bagus aja kan. Iyain aja, bikin saya seneng lah. Iyain aja lah. Tapi kan berarti kelihatan kayak wow gitu kan. Ya padahal barang saya itu semua mereknya Casio loh. Jadi ya udahlah ya. Itu kan, itu balik lagi kan. Gaya itu kan emang udah dari sononya gitu. Kalau emang udah nggak classy ya udahlah. Mau beli iPhone 17 Max Pro kayak mau punya rumah di Peak, kalau gayanya norak ya norak aja gitu. Enggak gitu. Tapi bener Bapak Ibu, maksudnya kayak ya sesuaikan. Bapak Ibu juga nggak akan percaya lah kalau sekarang saya punya LV gitu kan ya. Pasti Bapak Ibu kayak ini palsu pasti gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Well, jadi kita tuh diberikan kebebasan sama Tuhan Bapak Ibu. Benar ya, kita diberikan kebebasan untuk mengelola. Ini ada yang kebuka? Oke. Diberikan kebebasan untuk mengelola. Nah, untuk mengelola itu, ini yang perlu kita minta sama Tuhan. Hikmat. Supaya kita bisa memprioritaskan apa-apa yang perlu. Jadi kalau misalnya gitu ya, list pertama kebutuhan kita adalah list pertama kebutuhan kita. Itu bukan kebutuhan, itu kewajiban. Tadi ada yang jawab perpuluhan, itu bukan kebutuhan, itu kewajiban. Jadi kebutuhan kita list pertamanya adalah makan, tempat tinggal, pendidikan anak. Itu yang top list. Jadi yang lain dari itu ya udah deh, kesampingin dulu deh. Kalau emang belum bernapas dengan itu, ya mengusahakan itu dulu lah gitu kan. Minta hikmat sama Tuhan. Karena ternyata Bapak Ibu, banyak di Alkitab kalau Bapak Ibu ini ya, mengulik, ada banyak peringatan ternyata tentang gaya hidup. Supaya kita enggak terlena, bahasanya. Supaya kita enggak jor-joran banget lah untuk gaya hidup. Tapi kita memprioritaskan Tuhan. Misalnya nih, dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Oh ini keren bahasanya. Coba yang tadi dulu, yang tadi. Mari membuat skala prioritas yang benar, supaya pengelolaan gaya hidup kita bisa maksimal. Sulit nggak Bapak Ibu? Sulit, makanya perlu minta hikmat sama Tuhan. Lanjut, Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Keras ya Bapak Ibu. Tapi kan bukan cuma keras, ada kelanjutannya, enggak cuma titik sampai di situ, ada kelanjutannya.
Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi apapun yang terjadi, mau kita merasa terseok-seok, janjinya Tuhan apa? Tidak ditinggalkan. Cukupkan diri dengan apa yang ada, dengan bagaimana bikin skala prioritas yang benar. Yang punya Tuhan, kembaliin buat Tuhan. Setelah itu, lanjutkan dengan prioritas yang benar. Bukan beli baju dulu, tapi bayar uang sekolah anak dulu. Misalnya kayak gitu ya. Bukan nulis hobi dulu, tapi bayar cicilan rumah dulu. Bener dong? Masuk akal ya? Bayar kosan dulu, bayar kontrakan dulu. Ingat Bapak Ibu, berkat Tuhan selalu cukup. Berkat Tuhan selalu cukup. Kalau berkat Tuhan yang gak cukup menurut Bapak Ibu, bukan Tuhannya yang perlu diupdate, tapi pengelolaan kita yang perlu diupdate. Benar ya? Nah, ini juga bukan firman Tuhan, tapi menurut ilmu fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Coba yang anak IPA, tolong bantu saya, apakah ini benar? Menurut ilmu fisika, tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Jadi kalau kamu merasa hidupmu penuh tekanan, itu mungkin karena kamu kebanyakan ya kan, sekali lagi tadi saya bilang ini bukan firman Tuhan ya. Next. Yang terakhir, adaptasi finansial. Ini penting juga Bapak Ibu. Kenapa kalau saya yang khotbah kayaknya beberapa kali dapatnya urusan duit-duit begini ya? Saya nanti mau komplain. Adaptasi, langsung keselak nih. Adaptasi finansial. Nah, tadi Paulus ngajarin kita, ini boleh ditambah sedikit jadi. Terima kasih. Sedikit aja, terima kasih. Tadi di depan, sebentar, tadi saya punya contekan. Enggak, turunin aja. Nah, sip, terima kasih. Saya enggak tulis lagi. Aku telah belajar mencukupkan diri. Dalam Filipi 4 yang ayat ke-11 tadi, ini yang dibilang Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kalau Bapak Ibu mau catat boleh, karena ini penting. Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya, Paulus sebagai rasul juga belajar beradaptasi. Bapak Ibu tahu nggak kalau Paulus itu sepanjang dia menginjil, keliling-keliling Asia dan sekitarnya, dia juga bekerja sebagai, ada yang tahu? Tukang kemah, tukang tenda. Kalau sekarang mungkin kontraktor kali ya, kan keren kalau sekarang mah. Paulus juga bekerja sebagai tukang tenda sama itu loh, siapa temannya? Aquila Priscilla bukan ya? Benar ya? Kalau Dorcas yang ngejahit. Ya, Dorcas yang ngejahit. Aquila Priscilla yang sama-sama tukang tenda tuh. Tapi ini yang kadang-kadang suka banyak disalahartikan orang sih. Ya, kenapa dia jelek? Ya udahlah. Tapi Paulus itu bukan bekerja untuk menambah kekayaan keuangan finansialnya dia, tapi untuk pembiayaan perjalanan penginjilan. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau yang banyak terjadi sekarang, ya Bapak Ibu udah tahu lah ya, saya nggak usah menjelaskan. Tapi Paulus konteksnya di sini dia bekerja untuk membiayai
penginjilan yang dia lakukan. Kan ada dari satu pulau ke pulau lain, terus masuk penjara dulu, terus keluar lagi, terus di kemana-kemana gitu-gitu ya. Itu semua butuh pembiayaan nggak? Perlu. Naik kapal nggak ada yang gratis Bapak Ibu, sampai sekarang juga naik kapal bayar. Jadi Paulus bekerja untuk pembiayaan penginjilannya. Tapi Paulus bilang dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sejauh ini kita selalu bisa beradaptasi dalam berbagai keadaan. Benar ya? Kita tinggal di Indonesia cuma punya 2 musim. Musim panas sama musim hujan. Bukan musim dingin lagi, musim hujan. Jadi kalau di bahasa Indonesia yang mudah gitu ya, kata adaptasi itu proses menyesuaikan diri. Biasanya Bapak Ibu di musim, ada yang namanya musim pancaroba ya, musim perpindahan gitu. Ya walaupun saya tahu sih ada musim duren, musim nangka, musim rambutan, enggak itu enggak masuk. Di proses adaptasi itu kadang-kadang lebih seringnya sih di musim panas biasanya. Saya itu kalau keluar rumah sebentar aja ya, pulang-pulang tuh gatel seluruh badan. Kayak keringetan terus nempel di kulit gitu, di baju kayak ngelekep gitu ya. Oh itu gatel banget. Tapi kan mau gak mau kita hidup di Indonesia gitu ya, saya harus bisa beradaptasi. Jadilah saya berteman dengan bedak misalnya. Jadi sampai sekarang masih ada bedak bayi di kamar saya. Dan dalam seluruh kehidupan kita biasanya kita bisa beradaptasi dengan cuaca, terus dengan lingkungan. Ketika kita pindah ke lingkungan yang baru, kita juga nih mulai ngebaca nih, tetangga nih sukanya apa atau ngapain bla 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 gitu ya. Nah, yang penting buat kita saat ini konteksnya kita belajar adalah beradaptasi di keuangan kita. Dalam banyak hal, menaikkan standar dan batasan itu mudah. Benar nggak Bapak Ibu? Batasan gaya maksudnya. Kalau dari pakai kaos oblong, terus pakai kemeja itu kan udah naik sedikit tuh. Jangan deh, kaos oblong pakai kaos berkerah gitu ya. Kaos oblong, kaos berkerah. Itu biasanya terjadi ketika kalau kita lagi punya berkat banyak tiba-tiba di tangan kinclong semua gitu ya. Biasanya cuma pakai satu lagi. Yang ada set pada masanya ya, hits banget tuh, batu-batuan dan segala macam. Tapi ketika udah nggak punya duit, mau dilepas kayaknya jadi kayak nempel aja itu. Jadi naikin gaya itu gampang menurut orang. Tapi nuruninnya susah. Bukan nggak bisa ya, susah. Untuk itu kita perlu keterampilan beradaptasi. Termasuk dalam hal ini di finansial. Balik lagi di Alkitab, kalau Bapak Ibu rajin mengulik, saya kasih contoh satu ayat aja lah nantilah. Banyak peringatan mengenai hubungan manusia dengan uang atau dengan finansial. Contohnya di Lukas yang ke-12 ayat yang ke-15, ini langsung dari Tuhan Yesus. Dia bilang gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, catat baik-baik, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya. Jadi walaupun orang kaya bagaimana, tetap hidupnya tidak bergantung dari kekayaan. Pemuda yang kaya terus nanya sama Tuhan, apalagi Tuhan yang kurang? Kata Tuhan, tinggalin semuanya ikut saya. Terus dia pulang dengan sedih katanya. Dan Tuhan bilang, hidup kita tidak tergantung dari
kekayaan. Karena kita hidup dari pemeliharaan. Nah, itu Bapak Ibu sudah menjawab ya, sudah. Dalam Ulangan yang ke-8 ayat yang ke-17 sampai 18, sebuah peringatan dari Tuhan. Oh ya benar, sebuah peringatan. Oh ya benar. Ulangan 8 ayat 17 sampai 18. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, ini kan tadi kita gayanya orang-orang yang masih mengelola, belajar mengelola. Tapi ternyata kadang-kadang ketika kita sudah lebih lega bernafas urusan finansial, kita suka lupa nih. Kita suka lupa, terus mulai deh. Kekuatan tanganku dan karena kuasaku aku punya semuanya. Tapi firman Tuhan mengingatkan itu bukan kekuatan kita. Kalau kita memahami bagaimana beradaptasi mengelola keuangan kita dengan benar, yaitu semua dikasih sama Tuhan, kita akan tetap minta hikmat sama Tuhan untuk mengelolanya. Nah, ketika kita minta hikmat sama Tuhan, kita juga menyadari kalau ternyata dengan semua yang kita punya, itu bukan semuanya untuk kita nikmati. Benar nggak? Ini kayaknya beberapa kali Bapak Gembala juga menyinggung soal ini. Dan untuk menghindari kita jadi tamak tuh rakus, serakah. Bahasanya susah sekali. Untuk menghindari kita jadi tamak, kita harus mengerti, ya minta hikmat gitu ya. Harus mengerti ada banyak keperluan lain, baik itu di tempat kerja, di keluarga, di pelayanan, di gereja, di mana lagi. Pelayanan tuh nggak harus di gereja ya, kan banyak pelayanan-pelayanan yang sosial misalnya. Itu Tuhan juga titipkan lewat kita berkat-berkat itu, termasuk keuangan. Itu nanti ada pembicaraan tersendiri, stewardship theology, kita nggak ke sana. Jadi ketika kita memiliki pemahaman yang benar untuk pengelolaan keuangan kita, pengelolaan finansial kita nggak akan jadi serakah, nggak akan jadi tamak. Karena kita tahu dalam pemeliharaan Tuhan yang ada pada kita juga dititipkan pemeliharaan Tuhan untuk keperluan yang lain. Ini satu lagi famous verse, ayat terakhir, silakan pemain musik bersiap-siap. Matius 6 ayat yang ke-33, ini paling senang, ini orang Kristen paling senang nih ayat-ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Pancing mulu nih. Jadi Bapak Ibu yang dicari apa? Cari tambahannya bisa nggak? Cari tambahannya doang bisa nggak dapat? Bisa. Jangan bilang nggak bisa, bisa. Tapi kita dapatnya dengan kecapean, dengan susah payah, dengan segitu banyaknya usaha. Cari Tuhannya juga bukan supaya kita dapat tambahannya. Cari Tuhannya, cari Tuhan yang benar. Baru nanti ditambahin yang lain. Fokus sama Tuhannya, fokus sama sumber berkatnya, supaya
kita bisa mengelola dengan baik apa yang Tuhan kasih sama kita. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, rasa cukup itu bukan sesuatu hal yang terlalu jauh dari hidup kita. Sebuah catatan lagi Bapak Ibu, ternyata rasa cukup itu nggak bisa kita peroleh. Saya mau punya rasa cukup hari ini, nggak bisa. Karena rasa cukup itu adalah sebuah proses belajar. Belajar apa? Belajar mengelola berkat. Berkat apa? Semua berkat yang ada pada kita. Dalam hal ini yang hari ini kita bicarakan untuk finansial. Termasuk padahal berkat Tuhan itu juga banyak hal yang lain. Kesehatan kita kalau kita nggak kelola dengan baik juga amsyong-amsyong juga gitu ya. Contohnya, nggak usah jauh-jauh, contohnya saya aja. Tidak dikelola dengan baik kesehatannya. Alhasil belum kepala 4 udah minum obat rutin. Tapi kan lesson learn ya, pelajaran sudah didapat. Jangan sampai remedial melulu. Kenapa kita merasa kayaknya nggak naik-naik nih, kehidupan saya gini-gini aja gitu. Ya mungkin kita remedial melulu, dikasih pelajaran nggak ngerti-ngerti, atau dikasih pelajaran bebel aja gitu, apa bahasanya bebel? Keras kepala gitu. Jadinya ya remedial melulu. Tahun ini remedial, tahun depan remedial, mau nggak? Kayaknya kalau anak sekolah aja remedial cuma sekali ya Bapak Ibu. Jadi please lah, kita belajar jadi orang Kristen yang nggak usah remedial, nggak usah pakai remedial untuk bisa kelola berkat Tuhan. Belajar punya rasa cukup yang merupakan sebuah proses, jadi nggak mungkin sekejap begitu aja didapat. Belajar mengelola, minta hikmat sama Tuhan buat mengelola, supaya kita bisa merasakan berkat Tuhan itu cukup buat Bapak Ibu dan saya. Karena tadi saya bilang, Tuhan itu kalau kasih berkat pasti cukup. Tuhan itu kalau kasih berkat pasti cukup. Yakin gak? Kalau Tuhan kasih kita berkat itu cukup, berarti kita harus mengelolanya dengan baik dan benar. Supaya bukan cuma buat cukup aja, tapi kitanya sendiri punya rasa puas. Mengerti bahwa Tuhan, ya benar Tuhan yang mencukupkan kehidupan saya. Banyak peringatan gak apa-apa Singer naik aja. Banyak peringatan di Alkitab. Bagaimana supaya kita enggak jadi lupa sama Tuhan yang kasih berkat. Tuhan mau kasih Bapak Ibu berkat sekarang, mau dikasih turunin duit gitu ya. Kemarin saya ada scroll lihat, dikasih 75 kilo batang emas gitu kan. Bisa nggak? Bisa aja Bapak Ibu. Cuma masalahnya kita siap nggak untuk terima berkat Tuhan? Kalau kita merasa, sampai sekarang berkat saya gitu-gitu aja. Ya mungkin karena remedial mulu berarti kita nggak siap. Tapi ketika kita belajar merasa cukup dan Tuhan lihat kita siap, bukan sesuatu hal yang sulit untuk Tuhan bikin kita menjadi lebih baik lagi. Jadi mari kita belajar sama-sama, belajar merasa cukup dalam kehidupan kita, supaya bisa senantiasa bersyukur sama Tuhan yang kasih kita semuanya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian. Karena Tuhan yang sayang sama kita itu selalu ada dalam setiap cerita kehidupan kita. Bahkan ketika kita merasa gak cukup, di paling bawah, di paling rendah,
cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Penerang akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kota penerang akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku.
dalam surga, sungguh kami bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami berterima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar setiap firman-Mu termeterai dalam setiap hati kami Tuhan. Kami percaya untuk setiap pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan punya 1001 cara untuk menolong kami. Benar Tuhan. Tuhan banyak cara untuk mengangkat kami Tuhan. Ya Yesus. Bahkan di saat titik kami terendah Tuhan, Engkau ada di sana. Dan Tuhan Engkau yang memulihkan setiap kami Tuhan. Amin. Hari ini Tuhan ubahkan setiap hati kami untuk kami memiliki pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Biar setiap kami Tuhan berikan hikmat untuk kami mengelola setiap berkat yang Tuhan berikan dalam setiap kami Tuhan. Sehingga setiap berkat-berkat Tuhan yang ada, yang Tuhan berikan dapat mencukupkan setiap pemeliharaan hidup kami, setiap kebutuhan kami Tuhan. Dan beri kami hikmat untuk kami boleh mengelola dengan baik. Karena kami tahu bahwa setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kami bukan hanya dapat kami nikmatin sendiri, tetapi biar kami boleh menjadi berkat untuk orang lain, dan kami boleh dicukupkan, dan kami boleh memiliki rasa yang cukup dalam setiap hidup kami Tuhan, sehingga itu membuat untuk kami selalu bersyukur dan berterima kasih untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang bukan hanya sekedar materi, tetapi Engkau memelihara kami dengan kasih-Mu, dengan sukacita-Mu, bahkan kesehatan yang baik senantiasa Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami, untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan yang senantiasa cukupkan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sanggup memeliharakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Pastor Giselle yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan tambah-tambahkan hikmat lebih lagi ya Tuhan. Pakai di masa mudanya untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Untuk menyampaikan setiap rahasia firman-Mu, bahkan juga Engkau pakai untuk pelayanan di tempat-tempat lain. Terima kasih Tuhan, berkat untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini Tuhan pakai lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa menutup ibadah ini. Kita mau berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kami merasakan Tuhan hadir, kami merasakan Tuhan sayang kami merasakan teguran Tuhan, dan kami tahu dengan teguran itu Tuhan menyayangi kami. Terima kasih juga untuk kehadiran Tuhan yang penuh berkat dalam ibadah kami, mulai dari puji-pujian, penyembahan kami, firman Tuhan yang disampaikan. Kami bersyukur bahwa kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami hari ini berdoa untuk Bapak Gembala yang saat ini melayani di Manado. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan lagi kesempatan untuk Bapak Gembala melayani. Dan kami percaya, kami yakin Tuhan akan juga menyertai dan memberkati pelayanan di sana, seperti Tuhan memberkati dan menyertai pelayanan di sini. Kami juga berdoa untuk perjalanan Bapak Gembala kembali pada hari-hari mendatang. Kiranya Tuhan menyertai perjalanan sepanjang di sana, perjalanan pulang ke Tangerang kembali lagi, dan kami percaya Tuhan juga akan menyertai. Kami bersyukur juga untuk pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani dengan cinta pada pagi hari ini. Kami bersyukur mereka memberikan tenaga, pikiran, waktu, dan materi untuk pekerjaan Tuhan, bukan cuma untuk tampil doang, tapi juga mempersiapkan dari waktu-waktu yang sebelumnya. Kami bersyukur juga karena persembahan dan perpuluhan yang dikembalikan kepada Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan balas sesuai dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami minta Tuhan, agar Engkau menjadikan hari ini, seminggu ke depan, dan hari-hari seterusnya menjadi hari-hari yang penuh sukacita.
penuh dengan berkat Tuhan, sehingga kami bisa menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami, baik dalam keluarga kami, baik dalam pekerjaan kami, pendidikan kami, pendidikan anak-anak kami, pergaulan anak-anak juga Tuhan jagai, dan terlebih dalam pribadi kami masing-masing, Engkau selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita semua hari ini sampai Yesus datang kedua kalinya. Dan kami berdoa di dalam satu nama yang mencintai kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.